Jangan ikut menangis jika menonton video ini, karena video ini sangat mengharukan sekali ceritanya. Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebalsem saya, itu yang ngedrum saya, Pak. Itu orangnya. Rudiana, Akhirnya saya tuh masuk bandara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke atas itu ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong itu maling. Walau saya bukan maling, itu masih kecil, Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Kita akan berinteraksi di video ini dan akan mengomentari isi video ini. Di persidangan PK Saka Tatal ini sangat mengharukan sekali. Ada saksi yang dihadirkan di persidangan ini dan dia menceritakan bahwa saat dia di penyidikan mengalami kekerasan, ya, diduga dialami kekerasan ini oleh saksi yang namanya Aldi ini, ya. Oke, kita tonton video selengkapnya. ketika kalian mengalami penyiksaan, Iya, Pak. siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, Jaya, saya, Saka. Ya semua lah, Pak. Emak pulang-pulang aja sampai 1 bulan saya baru beres muka, Pak. Jalan aja nggak bisa. Lapor wajib juga saya masih kaprot, Pak, balak-balik. Saya 1 bulan lapor wajib ditetap Senin Kemis itu saya ke situ masih saya pret balak-balik, Pak. Sama siapa? Sama Kanit yang di situ, Pak. Jadi di sini dia menceritakan bahwa ada penyiksaan saat penyidikan tersebut atau saat pemeriksaan tersebut, ya teman-teman, ya. Yang ngerasa kayak gitu ya udah sok dipukul. Dong saya nggak ngerasa nggak apa-apa ya, Pak. Bilangnya udah sehat, sehat, Pak. Ya langsung tabok balik-balik Senin Kemis. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Lihat Di berapa kali Saka Tatal mengalami penyiksaan? banyak sama banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui, Pak. Padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remek, Pak, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Udah darah semua, Pak. Udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang lisan tuh, saya tuh udah nyampe sana tuh, Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok. Baru mau masuk itu. Habis pukulin gembok saya diniumin air kencing. Jika ini benar, Satu gelas ini gede, sangatlah tidak semuanya manusiawi, minum. ya teman-teman, ya. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal heger. Semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek, Pak. Ada ancaman kekerasan atau akan dibunuh atau? Ada, masih mending ditembak mati semua aja daripada kamu pada hidup. Ada polisi yang ngomong kayak gitu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya, ada namanya kenal saya, orang 2 itu, Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang ngebalsem saya, itu yang ngedrum saya, Pak. Itu orangnya. Rudiana, Akhirnya saya tuh masuk bandara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja, keluar dari kali udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke atas. Ini pengacara Bang Farhad Abbas juga sudah tidak bisa menahan kesedihan, ya, setelah mendengarkan sebuah cerita dari Aldi ini, ya teman-teman, ya. Bukan maling, bukan apa, tapi saya disuruh maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan, Pak. Semuanya, Pak, mengalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya, dibilangnya hoax. Saya yang ngerasain sendiri, sakit, Pak. Dulu saya emang ya, Pak, bukan orang punya.
Tadi dia udah tahu bilang apa, dia nurut. Masih terasa trauma. Ya trauma ada Pak, tapi ya agak berhati sekarang Bapak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Nggak tahu, itu polisinya baik, pakai baju bukan pakai dinas. Jikalau ini memang benar terjadi apa seperti yang diceritakan oleh saksi Aldi ini sebenarnya sungguh-sungguh biadab ya teman-teman ya, diperlakukan secara tidak manusiawi ya. Saya 4, kaki 2, borgol tuh Pak. Namanya kan sama si Uci Tato kan Rivaldi, sayanya Renaldi. Saya yang paling berat di sana Pak, pelaku pertama. Dibikin kayak gitu. Siapa yang membuat pukulan itu terhenti? Harus Papua sama Gugun Pak. Sama rasa saya sakit itu dipukul sama orang 2 itu Pak. Apa yang dipikiran kamu waktu dipukul itu? Masih menikmati daripada saya dipukul Pak. Sampai saya pulang aja ditembak 3 kali. Saya suruh lari, saya nggak lari Pak. Saya di depan situ udah lari. Sampai pulang menjut Pak. Gembok aja sama aku. Jika ini benar, ini sangat miris sekali ya teman-teman ya. Ayah ibu kamu tahu Pak, kejadian itu? Tahu Pak. Mang Jaka tahu, kakak saya tahu, bapak saya juga di situ nggak bisa apa-apa lihat saya bodak darah. Kamu lihat kakak kamu juga disiksa? Disiksa Pak, semua disiksa. Namanya rambut juga dibakar Pak. Apa upaya kamu untuk membantu mereka lepas dari masalah itu? Ya, Lima maunya yang semua tuh pulang Pak. Itu orang nggak tahu-tahu, orang masa ya buat tumbal, orang baik itu semuanya Pak. Bukan orang yang kata orang mah pembunuh lah apalah, tapi saya tahu itu orang baik semua Pak. Kamu percaya kata Sakatata bahwa dia disiksa, dikasih minum air kencing? Ya saya juga di situ Pak. Saya di situ sama disiksa Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, Saka 1 gelas, semuanya 1 gelas Pak. Semuanya 1 gelas. Kau masih ingat siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau dibawa ke situ saya ingat, tapi kalau si Kimang nggak ingat namanya juga tepat. Tapi saya semuanya masih hafal Pak, kepalanya, mukanya masih ingat saya Pak. Ada yang ngecam kamu akan dibunuh? Ada, pas lagi sidang bulan tahun berapa itu saya dipanggil sini sekali Pak. Dia dari luar dia bilang ngomong, kalau kamu ngomong yang nggak jelas saya tembak mati. Tapi saya mending saya tembak mati, saya ngomong sejujurnya di sini Pak. Tapi akhirnya si polisi itu nggak ada di luar. Kamu yakin kakak kamu nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu yakin Sakatata nggak bersalah? Yakin Pak. Kamu sehat sekarang? Sehat Pak. Kamu bekerja? Kerja Pak. Kerja di mana? Di bengkel. Punya keluarga? Punya Pak. Punya anak? Punya 1 di bawah. Masih sering ketemu kakaknya di Pas lagi penjara? sampai ke Sambi masih ketemu, tapi sekarang di Bandung enggak.